Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pada mata kuliah struktur data di pertemuan yang keempat, saya akan membahas mengenai QE implementation dengan topik operasi dan tipe QE. Seperti yang kita ketahui bersama, QE bisa diartikan sebagai sebuah antrian. Dalam menyelesaikan permasalahan struktur data, ketika data-data itu tertumpuk menjadi sebuah antrian yang akan diproses, itu dinamakan dengan QE. Sebelumnya, kita pun telah membahas mengenai stack. Stack itu adalah tumpukan-tumpukan data. Ketika stack, operasi yang digunakan adalah LIFO, last in, first out. Jadi last in, first out. Sedangkan di QE yang kita gunakan adalah FIFO, first in dan first out. Pertama dia yang masuk, ada yang keluar. Itu yang dinamakan dengan QE. Jadi data-data untuk menyelesaikan masalah antrian yang kita gunakan sehari-hari, baik itu antrian di bank, antrian di customer service, ataupun antrian pada sebuah sistem yang akan muncul, pada intinya struktur datanya menggunakan operasinya yaitu operasi QE. Oke. Selanjutnya, QE mengimplementasikan kumpulan item atau data atau elemen yang cara penambahannya terjadi pada sebuah ujung belakang. Ujung belakang seperti kita lihat pada gambar di sini, ujung belakang kita representasikan sebagai data 9. Nah, ujung belakang ini disebut NQ. Dan yang ujung paling depannya disebut DQ. Jadi ketika angka 9 ini masuk, secara otomatis sistem akan bekerja dan angka 2 ini akan keluar. Makanya dinamakan dengan FIFO, first in, angka 9 masuk, angka 2 first out. Pertama masuk dan langsung keluar datanya. Itu yang dinamakan dengan FIFO. Nah, adapun setelah angka 2 keluar, otomatis yang akan menjadi front ahead adalah angka 3. Dan yang jadi back tail adalah angka 8. Oke. Sebuah antrian juga didefinisikan sebagai struktur data linier yang terbuka kedua ujungnya depan dan belakang sehingga dapat dilakukan first in dan first out. Seperti kita lihat, ketika ada sebuah data yang masuk, kita lihat baris list data dari A, B, C, D, E, F, G, H. Oke. Sehingga A keluar, sehingga B menjadi yang paling depan. H yang masuk menjadi yang belakang. Nah, otomatis berikutnya ketika masuk lagi, ada data lagi misalkan I, otomatis A, B keluar, C yang menjadi depan. Jadi operasi yang memasukkan data itu dinamakan NQ, sedangkan mengeluarkan data dinamakan DQ. Oke. Nah, berikut ini merupakan operasi dasar sebuah QE. NQ yaitu menambah elemen atau item pada ujung antrian paling belakang. Oke. Pada ujung antrian paling belakang. Kalau DQ menghapus atau mengeluarkan data pada ujung yang paling depan. Seperti pada gambar di slide sebelumnya. Di slide yang pertama ditampilkan NQ dan DQ. Peak atau front
adalah gimana memperoleh elemen data yang tersedia di ujung paling depan. Bukan yang tadi datanya yang setelah dikeluarkan. Bukan DQ, tetapi front adalah bagaimana ujung datanya paling depan. Seperti ini. Oke. Mana itu front? Front itu adalah B. Sedangkan NQ adalah H. DQ-nya adalah A. Oke. Jadi B ini merupakan front. DQ-nya proses masuk ini dinamakan NQ, proses pengeluaran A dinamakan DQ. Oke. Rear adalah mengembalikan elemen data yang tersedia di ujung yang paling belakang tanpa melepasnya. Jadi ketika data tersebut tidak dilepas, rear ini dinamakan dengan rear. Oke. Is full yaitu melakukan validasi data apakah antrian tersebut penuh. Is empty memastikan bahwa antrian tersebut adalah kosong. Sedangkan get set mengetahui banyaknya item dalam list sebuah antrian. Biasanya get set ini kita kenal dengan kalau yang di list itu banyaknya indeks, banyaknya elemen. Di gambar di bawah ini merupakan MTQ, MTQE. Ketika angka 1 dimasukkan dinamakan NQ, angka 2 dimasukkan dinamakan DQ. Ketika angka 1 dikeluarkan dinamakan DQ. Dan angka 1 di sini sebelum dikeluarkan dinamakan front. Angka 2 di sini sebelum dikeluarkan dinamakan rear. Oke? Baik. Selanjutnya, bagaimana langkah-langkah untuk membuat NQ? Yang pertama, cek apakah antrian sudah penuh. Kita lakukan perintah is full. Is full, seperti kita ketahui, is full di sini melakukan validasi apakah antrian tersebut penuh. Dan jika antrian penuh, lakukan return. Otomatis kalau antrian penuh, kita lakukan return. Nah, penuh tidaknya antrian tergantung dari size yang telah kita deklarasikan. Misalkan size-nya 5, berarti hanya butuh 5 elemen, 4 indeks. Oke? Nah, jika antrian tidak penuh, tambahkan rear untuk menaruh ke ruang pada bagian belakang berikutnya. Mana yang bagian belakang? Di sini adalah H. H ini adalah rear. Rear. Oke? Lalu tambahkan item pada lokasi antrian bagian ujung paling belakang. Tambahkan. Nah, itu bagaimana cara menambahkan data pada NQ. Halayaknya seperti ini. Ketika kalian mengantri di sebuah loket atau di sebuah customer service, kalian mengambil nomor antrian. Ketika mengambil nomor antrian, di situ dilihat dulu apakah penuh. Melihatnya itu, mengeceknya itu menggunakan is full. Nah, kalian masuk ke antrian tersebut, itu namanya NQ. Nah, sedangkan kalian yang paling belakang ini disebut sebagai rear. Ketika kalian belum maju, kalian masih berperan sebagai NQ, melakukan proses NQ. Dan ketika orang yang paling depan sudah keluar, orang yang paling depannya disebut DQ. Selanjutnya, kalian masuk, itu disebut dengan rear. Masuk lagi orang lagi, lakukan proses NQ, lakukan proses DQ. Hal itu akan terjadi terusan sampai berapa kapasitas antrian tersebut dan berapa waktu yang dibutuhkan. Oke. Selanjutnya, ini adalah operasi algoritma menggunakan bahasa pemrograman Python, yaitu proses NQ. Kita definisikan dulu NQ save item. Jika if save is full, jika full penuh, maka ya sudah nanti dulu penuh kan.
Tapi ketika kita menjadi rear, yang antrian paling belakang, plus 1% step capacity, di sini kita tentukan step size plus 1. Jadi menambahkan satu size. Yaitu siapa size-nya? Ya kita yang bagian belakang. Ini perintahnya yang perlu diingat adalah def NQ save is full. Nah, itu kita cek dulu full atau tidak. Oke. Selanjutnya DQ, yaitu mengeluarkan data yang paling depan. Tadi analoginya seperti antrian bank, bagaimana proses orang yang paling depan itu keluar? Pasti setelah diproses oleh customer service dia langsung keluar. Nah, proses pengeluarannya itu dinamakan adalah DQ. Yang pertama, langkahnya cek apakah antrian sudah kosong. Artinya, antrian kosong itu bukan antrian belakang. Antrian di customer service-nya apakah sudah kosong, siap menerima kita. Nah, itu dilakukan dengan perintah is empty. Jika antrian kosong, lakukan return, underflow, dan exit. Tapi jika antrian tidak kosong, lakukan dengan mengakses data pada bagian ujung paling depan. Pasti yang paling depan dipanggil. Tambahkan item pada lokasi antrian pada ujung paling depan. Prosesnya seperti ini. Ini ketika kosong, is empty. Yang A, ini antrian 1, 2, 3, 4, 5, 6 antrian. Depan 1, belakang G kosong. Yang B, depan A, B, C, D. Belakang ada 4, sedangkan size-nya ada 6. Depan 1, oke. Ketika dipanggil 1, 2, otomatis yang depan adalah C. Yang paling belakang adalah D. Berikutnya masuk lagi E, F. Tetapi yang depan belum diproses, belum di DQ, berarti depannya masih tetap C dan yang belakangnya adalah F. Oke. Lanjut. Gimana mengenai bahasa pemrograman yang digunakan? Oke. Definisi def, DQ, save is empty. Tadi mengecek dulu empty. Dipastikan antrian tersebut adalah kosong. Dan dilakukan proses print QE is empty. Dilakukan juga save front, ya kan? Save front plus 1 menambahkan 1, save capacity dan save size dikurangi 1, minus 1. Oke. Lanjut. Nah, bagaimana operasi menggunakan front atau depan? Front itu adalah fungsi bagaimana mendapatkan yang paling depan. Oke. In front, QE if is empty. Nah, tetap pastikan itu kosong dulu, is empty. Return integer minimal value, return QE range QE front. Nah, ini front. Oke. Proses pengeluarannya dinamakan DQ atau di dalam proses tumpukan dalam stack itu perintahnya menggunakan pop. Ketika memasukkan menamakan push, menggunakan pop. Oke. Lanjut. Rear, gimana berperan sebagai yang paling belakang? Gimana mendapatkan data rear? Def, QE, rear save. If save is empty, QE is empty. Return save and save to rear. Oke. Gimana mengakses yang paling belakang, yaitu rear. Ketika menyatakan rear, tail, buntut, back, yaitu sama, yaitu yang paling belakang. Ketika front, yaitu yang paling depan. Okay. Is full. Gimana perintah is full? Memastikan bahwa antrian tersebut adalah full atau penuh. Oke, def is full save, return save site, save capacity. Oke, selanjutnya is empty. Oke, return real if save is empty, QE is empty. Nanti akan kita coba menggunakan bahasa pemrograman Python. Kita akan bisa coba di Google Colab atau di aplikasi lainnya yang bisa menggunakan bahasa Python. Oke, sedangkan size, fungsi to get size, untuk mendapatkan size, mendapatkan ukuran. Berapa sih ukuran antrian ini maksimalnya 10, 20, 30 atau 5? 10, 20, 35 itu digambarkan sebagai banyaknya elemen. Ketika banyaknya elemen dalam list itu digunakan
sebagai banyaknya indeks. Sudah sepakat ya? Ketika ada A, B, C, D, E, berarti 5 elemen dari A, B, C, D, E, 5 elemen, tetapi indeksnya dihitung dari A itu sebagai 0, B itu sebagai 1, C itu sebagai 2, ya kan? D itu sebagai 3, E itu sebagai 4. Oke. Perlu ketahui kalau saya bicara indeks, berarti dimulai dari 0. Jika saya bicara tentang elemen, dimulai elemen mana yang diawali tersebut. Oke. Nah, selanjutnya ada sebuah versi dari antrian di mana item atau elemen terakhir dari antrian terhubung kepada elemen lainnya sehingga membentuk lingkaran. Operasinya dinamakan link buffer. Nah, biasanya ini disebut dengan circular queue. Oke. Yang frontnya adalah 10. Kita lihat lingkaran ini. Yang frontnya adalah 10. Sedangkan rearnya atau tailnya atau end-nya adalah 50. Ada berapa di sini? Ada berapa elemen? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 elemen, ada 4 indeks. 0 sebagai 10, 20 sebagai indeks 1, 30 sebagai indeks kedua, 40 sebagai indeks ketiga, dan 50 sebagai indeks keempat. Nah, dalam operasi ini dinamakan ring buffer ketika 50 berputar menempati sisi yang ke-20. Begitu. Ini akan memutar front, otomatis ini memutar, ini akan memutar. Kalau yang tadi itu bentuknya adalah list. Ya kan? List berderet, ya kan? Sedangkan ini bentuknya memutar. Oke, kita lihat di gambar A. Oke. Yang depan C, D, E. Oke. Yang depan C, D, E. Ini angkanya angka 4. Yang B, kita lihat B, C, D, E, F. Ketika F-nya dia masuk menjadi bagian yang paling belakang. Harusnya F-nya kan di sini kan. Ternyata F-nya di posisi 1 karena dia posisinya memutar. Sirkular, memutar. F. Sehingga ketika CD sebagai depan, otomatis E yang menjadi depan, F yang paling belakang. Nah, ini akan bertemu. Oke. Ini pun sudah kelihatan. Ada 2 layer yang kosong. Sehingga secara tidak langsung akan terhubung antara depan dan belakang, antara front dan rear. Oke, yang kita lihat. E ketika E menjadi depan, dan ada lagi data yang masuk G, H. Nah, H pun yang paling belakang. Oke, ini dinamakan circular queue. Nah, ini bentuk circular queue. Ketika NQ 14, front dan rear-nya adalah 14. Ketika NQ 22, front-nya 14, rear-nya adalah 22. NQ ya, kalau kita bicara NQ adalah rear. Tapi kalau kita bicara DQ adalah front. Oke. NQ 13. Oke, NQ-nya 13, front-nya adalah 14, berarti DQ-nya adalah 14. Di sini akan memutar terus, 14, 22, masuk lagi 13, masuk lagi min 6. NQ min 6, front-nya adalah 14. Ketika diputar kembali, 14 sudah keluar, disisakan 22, 13, dan min 6. Berarti front adalah 22. Lanjut. 22 sudah dikeluarkan, sudah di-DQ-kan. 13 front, min 6 adalah rear. Masuk lagi angka lagi 9. Jadi NQ-nya adalah 9. Rear. Kalau rear itu pasti NQ. Kalau front itu DQ.
Oke. 13 min 6, 9. Masuk lagi angka 20. Rear-nya adalah 20, NQ-nya adalah 20. 13 tetap paling depan. Ketika diputar kembali, 13 akan keluar. Rear-nya adalah masuk lagi angka 5, 13 keluar, 5 masuk, berarti NQ-nya adalah 5. Nah, ini proses circular QE. Jadi lingkarannya lingkaran memutar. Lingkarannya lingkaran memutar. Jadi akan saling berdampingan antara front dan rear. Tidak menutup kemungkinan juga dia front ya dia rear ketika sebelum dimasukkan sebuah data seperti ini. Nah, di sini akan berdampingan. Mana front, mana rear. Oke. Gimana langkah-langkah circular QE? Yang pertama tadi menginisiasi antrean dulu, menginisiasi dua variabel depan dan belakang ke min 1. Di sebelum antrian ke min 1. Oke, gampangnya seperti ini. Ya kan? Menginisiasikan data masuk, terus dia berputar, masukkan lagi, dia berputar. Oke. Masukannya pasti dari belakang menggunakan operasi NQ. Oke. Yang pertama inisiasi antrian array, inisiasi dua variabel. Yang ketiga untuk memasukkan elemen X ke antrian lakukan hal berikut. Yang pertama naikkan ke belakang sebesar 1. Jika ke belakang sama dengan N, atur ke belakang ke 0. Jika di depan min 1, atur ke belakang X. Dan keempat, atur antrian bagian belakang ke X. Untuk masukkan elemen X ke antrian, lakukan hal berikut. Yang pertama, periksa apakah antrian kosong. Jelas, diperiksa dulu. Periksa antrian kosong bagaimana? Is empty. Kalau antrian penuh, is full. Oke. Atur X ke antrian depan. Jika depan sama dengan belakang, atur ke depan bagian belakang ke X ke min 1. Jika tidak, tingkatkan depan dengan 1. Dan jika sama dengan N, start ke depan dengan 0, kembalikan X. Oke. Nah, ini perintahnya. Class circular QE, konstruktornya def initial save inside instantiating the class. Nah, ini instantiating the class-nya. Ini perintahnya. Tadi pastikan kondisi QE is full for empty QE. Oke. Tambahkan 1. Kurangi 1 min 1 sehingga lakukan next position of rear. Kita tentukan dulu posisi rear-nya. Lakukan kondisi for only the one element. Oke, ini kondisi for empty Q-nya. Sehingga dapat dijelaskan seperti ini. Circular Q 5, 14, 2, 13, 6. Nah, NQ semua, ya kan? Oke. Selanjutnya Q yang kedua yaitu periodic QE. QE ada yang dua versi. Yang pertama itu tadi yang versi sirkular, yang kedua periodic QE. Periodic QE adalah jenis antrian yang mengatur elemen berdasarkan nilai prioritas elemen dengan nilai prioritas lebih tinggi biasanya diambil sebelum elemen dengan nilai prioritas rendah. Terdiri dari dua jenis. Yang pertama ascending dan descending. Ya, tergantung permintaannya mau gimana, mau antriannya dengan nilai ya tadi misalkan abjad A sampai Z, apakah yang Z dulu yang dipanggil, apakah A dulu yang dipanggil. Itulah yang dinamakan priority QE. Dalam priority QE juga digunakan dalam array, pasti menggunakan operasi NQ, DQ, pick atau top. Oke. Nah, time complexity-nya 0-1, 0n dan 0n. DQ dan pick-nya. Yang selanjutnya digunakan juga di linked list seperti yang kita telah pelajari, bagaimana senarai berantai atau kita biasa sebut dengan linked list menggunakan push, pop, pick dan top. Oke. Jadi untuk pertemuan ini kita sudah membahas bagaimana itu QE dari mulai NQ dan DQ, bagaimana operasinya, bagaimana is full, is empty, dan ada berbagai macam juga, ada dua macam yang saya bahas di sini. Yang pertama circular berbentuk lingkaran, yang kedua priority bisa menggunakan descending dan ascending. Nanti pertemuan berikutnya, di video berikutnya saya akan membahas mengenai
contoh-contoh NQ dan DQ dan operasi sirkular dan priority. Oke, terima kasih atas partisipasinya untuk menyaksikan pembelajaran ini. Jangan lupa dipelajari dan jangan lupa di like and subscribe. Oke, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dalam pembahasan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.